Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau saya ikuti bagaimana perjalanan cerita tentang Islam Jamaah berbaiat dan dia berangkat kepada imamnya, memang yang jelas ada faktanya, pelaksanaan baiat itu tahun 60. Itu jelas faktanya. Tapi mereka mengaku pelaksanaan baiat itu dimulai dari tahun 41. Ini saya baru kaitannya minimal 2 kesalahan tentang baiat ini. Tapi mereka yang pertama mereka mengaku dari tahun 41. Namun setelah ditanya siapa tahun 41? Tahun 41 itu keluarganya sendiri 3 orang. Jadi di keluarganya. Ini sudah merupakan umpama itu betul terjadi. Mau bilang terjadi itu secara persaksian lemah. Tidak ada yang menyaksikan. Keluarga itu nggak bisa jadi saksi. Nggak bisa secara hukum agama, nggak boleh, karena itu bisa bohong, bisa palsu. Tapi umpama itu benar, itu bukan sistem baiat yang syar'i yang dibenarkan oleh syariat terus sah menjadi imamnya umat Islam. Itu pakai akal sehat saja nggak masuk. Bagaimana dihukumi sudah sah menjadi imamnya umat Islam semua sehingga kalau nggak bergabung ke sana terus kafir? Itu secara akal sehat saja mereka sudah menyatakan itu dibaiat oleh keluarga. Itu kalau benar. Tapi kenyataannya dari tahun 40 kurang lebih sampai tahun 60 itu tidak ada dalam pelajaran namanya Haji Nur Hasan, Kiai Nur Hasan ini yang membahas sungguh-sungguh masalah imam baiat. Nggak ada di suara-suara muridnya, itu nggak ada. Dari tahun 40 ke 60. Mungkin nggak ini untuk menyadarkan Islam Jamaah 20 tahun kalau itu memang standar surga neraka seseorang, Islam dirasa kok tidak dibahas 20 tahun. Ya, harusnya tiap muridnya itu sudah dibaiat dari awal. 20 tahun dibiarkan. Ini sudah nggak masuk akal. Di samping tadi kalau itu benar salah, pembaiatan seperti itu hanya keluarga itu nggak mungkin dianggap sah menjadi imamnya orang seluruh Indonesia misalkan. Alasannya karena belum merdeka misalkan, nggak sah. Itu. Terus tahun 60 itu terjadi di Jombang katanya. Di Jombang, di pondok sana ada pondok Gading Mangu Perak Jombang ini. Muridnya kurang lebih 500 saat itu ngaji Sahih Al-Bukhari, Kitabul Imarah, baru dibaiat saat itu. Terus ini proses baiat pertama tadi diragukan kesahihannya, umpama betul itu terjadi itu tidak syar'i. Yang kedua pun tidak syar'i. Yang kedua pun yang membaiat hanya siapa? Murid-muridnya. Umat Islam yang lain nggak ada yang tahu. Bagaimana itu dikukuhkan, disahkan sebagai imamul muslimin? Umat Islam yang lain tidak tahu, perwakilan juga nggak ada dari Muhammadiyah, nggak ada NU, nggak ada, semua nggak ada yang tahu. Umat Islam yang tahu hanya muridnya toh. Itu dari Arab Saudi nggak ada yang tahu. Umpama ada yang tahu itu cerita ya, ada yang cerita ke sana oleh Syekh di Saudi katakan, wah ini baiat Dajjal ini. Mengaku karena apa? Karena diikuti dengan mengkafirkan umat lain. Habis itu mengkafirkan umat Islam yang lain. Itu satu ya. Sisi dua, fakta itu berarti bukti nyata bahwa Kiai Nur Hasan Al-Ubaidah ini berbaiat kepada Wali Al-Fatah yang sekarang Jamaatul Muslimin Hizbullah tahun 53. Itu nyata dan itu ada datanya lengkap, semua saksinya banyak. Setelah itu bikin keimaman sendiri.
Tahun 60 itu resminya yang dibayat betul oleh murid-muridnya. Jadi intinya semuanya ini tidak syar'i, tidak sesuai dengan syariat. Tidak ada sebuah pemimpin kelompok dibayat sebagaimana bayat kepada para khalifah. Para khalifah tidak ada. Kalau hanya dikukuhkan sebagai pemimpin itu tidak ada masalah. Orang perjalanan aja 3 orang sudah satu oleh Nabi harus dikukuhkan sebagai pemimpin supaya perjalanannya lancar. Itu. Sebuah kelompok ada pemimpinnya. Pemimpin itu bahasa Arabnya imam. Jadi di Islam jamaah itu kalau disebut bapak imam, bapak amir kita, jadinya kayak dalil tenan. Oh ya dalil kok bener tenan. Lainnya nggak punya bapak amir, nggak punya bapak. Iya tapi lainnya punya rois, punya kepala, apalagi pimpinan. Nah itu bahasa Arabnya imam, itu bahasa Arabnya imam. Itu kalau sebuah kelompok. Tidak ada sebuah kelompok syariat untuk sebuah kelompok lalu dibaiat seperti Khalifah Abu Bakar, seperti Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali dan penguasa-penguasa Islam setelahnya. Enggak ada begitu. Enggak ada. Jadi pengangkatan pemimpin kalau dalam Islam yang membaiat itu adalah ahlul halli wal aqd, atau secara namanya istikhlaf. Istikhlaf itu dalam Islam. Pimpinan dalam Islam diangkat oleh para pemimpin, para tokoh-tokoh sebagai wakil dari masyarakat yang ngangkat, yang membaiat jadi imam, jadi pemimpin. Atau istikhlaf. Istikhlaf itu pemimpin sebelumnya dia berpesan nanti setelah saya ini, seperti yang terjadi di Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, kemudian Ottoman, Turki, anak turunnya. Itu dalam Islam. Pembayatan, dan itu semua penguasa, pemerintah, penguasa Islam, ulil amri, bukan sebuah golongan. Jadi kita simpulkan pembayatan di Islam jamaah itu tidak benar secara syariat. Tidak benar karena mengaku yang paling sah dan indikasi terkuat itu bukan dari awal. Pemahaman itu bukan dari awal. Berubah. Jadi Kiai Nur Hasan ini berubah setelah berbaiat kepada wali Al-Fatah. Berubah. Tujuannya yang asalnya hanya ngajarkan ilmu aja kiai biasa. Karena melihat kok sepertinya cara memperbudak umat, cara mengumpulkan umat bisa dengan cara begitu, makanya ditempuh itu. Akhirnya apa? Betul-betul tadi bukan diramut tapi diremot dengan doktrin-doktrin surga neraka, surga neraka, surga neraka. Kalau jamaah surga, tidak jamaah neraka, terus mereka begitu. Kasihan yang di bawah, yang orang-orang awam itu ya tertipu tidak terasa, tertipu tidak terasa. Maka selamatkan mereka. Nah.